Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiri dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NIM 17.06.000163. Di sini saya akan membuat sebuah video dengan proses pembelajaran PLP 2. Di sini saya menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis komputer dengan model tutorial. Di sini saya mengambil materi tentang IPA, yaitu bunyi. Menurut saya, media interaktif ini sangat cocok pada pembelajaran di masa COVID-19 ini, karena siswa bisa langsung belajar secara mandiri tanpa ada guru. Sedangkan pembelajaran yang saya tahu pada saat COVID-19 ini, siswa hanya belajar dengan menggunakan informasi dari guru, seperti hanya mengerjakan tugas pada halaman ini, sehingga siswa kurang cakap atau mampu serta mengerti dalam materi tersebut. Sehingga saya bentuk sebuah media interaktif sehingga berguna untuk siswa. Media interaktif berbasis komputer model tutorial. Nah, di sini dalam media yang saya buat untuk proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini merupakan tampilan awalnya, yang mana ini terdapat sebuah petunjuk KI dan KD, materi, profil pembuat media, serta keluar jika Anda selesai. Sebelum kita melangkah pada media ini, alangkah baiknya membaca petunjuknya terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa petunjuk dalam mengoperasikan media ini. Setelah membaca, maka diklik next. Nah, di sini terdapat petunjuk KD dan KI, materi, profil, keluar, serta next, back, dan mulai. Jika kalian telah paham dengan petunjuk ini, maka silahkan klik back kembali. Nah, kita masuk pada KD atau KI yang kita pelajari. Nah, di sini kompetensi di sini terdapat 4. Setelah itu kompetensi dasar yaitu ada 2, 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Setelah membacanya, maka kembali pada halaman awal. Setelah semuanya kita baca, kita lanjut pada materi yang kita pelajari, yakni mengenai bunyi. Nah, di sini apa itu bunyi? Silahkan klik tanda panah next. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai bunyi. Setelah kalian paham, klik next. Nah, di sini bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, jika kalian sudah paham, maka akan lanjut pada materi selanjutnya.
yaitu perambatan pada bunyi. Perambatan pada bunyi dapat merambat melalui udara. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Setelah kalian paham dengan materi ini, maka tetap lanjut. Nah, di sini ada soal. Bunyi musik dari radio di meja sampai ke telinga kita melalui media. Misalkan kita menjawab tangan. Nah, otomatis kita akan kembali pada materi sebelumnya. Kita harus lebih paham kembali. Setelah membacanya, paham. Nah, kita menjawab soal itu kembali. Jika jawaban Anda benar, maka akan lanjut pada materi selanjutnya. Setelah membacanya, bunyi dapat dipantulkan yang memperkeras bunyi asli, gaung atau gerdam, gema. Nah, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut gema. Nah, di sini ada bunyi dapat diserap. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Nah, contoh benda peredam bunyi yaitu ada karpet, bantal, dan spons. Nah, kita mengisi jawaban lagi dengan soal yang ada pada media interaktif ini. Pada percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi digunakan kotak kayu, busa, dan radio kecil. Bahan busa digunakan untuk meredam bunyi. Nah, di sini ada kerja telinga kita. Bunyi dari luar ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga masuk ke lubang telinga dan diteruskan secara menggetarkan masuk pada gendang telinga serta diteruskan melalui tulang pendengaran. Setelah tulang pendengaran diteruskan ke tingkap jorong dan tingkap bundar. Setelah itu diteruskan kembali pada rumah siput. Nah, setelah rumah siput lanjut merangsang ujung saraf pendengaran. Ujung saraf pendengaran menyampaikan pada otak. Setelah membaca materi ini, silahkan lanjut pada selanjutnya. Nah, pada saat bunyi ke lubang telinga kemudian digetarkan oleh gendang telinga. Nah, di sini siswa diharapkan mampu untuk menjawab soal-soal yang ada pada media ini. Sebagai bahan evaluasi, silahkan mengetik nama pada bagian ini. Setelah mengetik nama, maka klik tombol mulai. Nah, di sini terdapat beberapa soal. Nomor 1, semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut berbunyi. Bunyi dapat merambat cepat melalui bunyi sering disebut sebagai kecepatan bunyi saat merambat melalui suatu media rambat disebut juga dengan ujang memukul gayung di dalam bak mandi berisi air. Ujang dapat mendengar suara gayung menggigit telinga. Bunyi gayung yang dipukul ujang merambat melalui bunyi mengalami pemantulan dan penyerapan oleh benda-benda sekitar. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah gayung yang pantul. Sebagian tidak sampai dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak
dengan 10 soal, maka terdapat nilai 70. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal 70, maka akan dianggap tuntas. Jika belum tuntas, maka klik pada tombol ulangi, serta jika dirasa sudah cukup, maka klik tombol keluar. Menurut saya, media interaktif ini sangat cocok dengan masa pandemi COVID-19 saat ini, karena siswa dapat belajar secara mandiri dan mengasihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.